warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Mau'idoh, berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan NIM 2342228879. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan dosen Ibu Nasihatuddiniyah Jahro SPSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Saya akan membahas tentang teori perkembangan menurut Imam Al-Ghazali. Sebelumnya saya ingin menyampaikan biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai Persia pemintal bulu kambing tempat kelahiran, yaitu Ghazalah di Bandar Suf, Khurasan, Persia. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang yang alim dan soleh. Beliau memiliki karya diantaranya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Suf. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Lanjut dengan teori perkembangan Imam Al-Ghazali. Teori perkembangan Imam Al-Ghazali meliputi konsep perkembangan kognitif, pendidikan anak, dan perkembangan kepribadian. Konsep perkembangan kognitif. Al-Ghazali membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu al-aql, al-aqli bil al-malakat, al-aqli bil fi'il, dan al-aqli mustafad. Al-Ghazali mendasari pemikirannya pada rasio yang bersumber dari wahyu pada konsep pendidikan anak. Konsep pendidikan anak menurut Imam Al-Ghazali mendasari pemikiran pada rasio yang bersumber dari wahyu pada konsep pendidikan anak. Imam Al-Ghazali memiliki konsep pendidikan anak yang holistik, yaitu mencakup aspek spiritual, moral, sosial, kognitif, dan fisik. Imam Al-Ghazali menekankan pada pengajaran agama, khususnya pendidikan akhlak. Imam Al-Ghazali menyarankan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tahap-tahap perkembangan anak. Konsep perkembangan kepribadian, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa perkembangan pribadi manusia diperoleh melalui hidayah Allah. Pendidikan dan ibadah, Imam Al-Ghazali memandang bahwa manusia memiliki sifat kemanusiaan, keahlian, dan kesyaitanan. Kita lanjut dari kelebihan. Teori perkembangan Imam Al-Ghazali berbeda dengan teori perkembangan dalam filsafat barat. Perbedaan ini terlihat dalam konsep kebenaran, peran guru, dan sumber kebenaran. Konsep kebenaran dalam filsafat barat, kebenaran diukur dengan rasio dan indera. Dalam filsafat ini, kebenaran juga didapatkan dari intuisi, yaitu cahaya pengetahuan yang diberikan Allah. Peran guru, menurut Al-Ghazali, guru berperan sebagai pembimbing spiritual dan role model. Sumber kebenaran dalam filsafat barat, kebenaran diukur dengan rasio dan indera. Dalam filsafat Islam, kebenaran juga didapatkan dari institusi, yaitu cahaya pengetahuan yang diberikan Allah. Teori perkembangan manusia yang banyak mempengaruhi pemikiran modern adalah teori psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. Selanjutnya, kita memasuki moral dan kognitif. Teori moral dan kognitif, Al-Ghazali berada dengan teori barat seperti teori psikoanalisis. Friend Al-Ghazali memandang bahwa moral dan sifat seseorang ditentukan oleh jenis jiwa.
yang mendominasi dirinya. Sementara itu, teori psikoanalisis Freud memandang bahwa moral adalah hasil internalisasi norma dari orang tua dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa pemikiran Al-Ghazali tentang moral dan kognitif. Al-Ghazali memiliki konsep pendidikan anak yang holistik, yaitu mencakup aspek moral, sosial, kognitif, spiritual, dan fisik. Al-Ghazali memandang bahwa guru berperan sebagai pembimbing spiritual dan role model. Al-Ghazali menyarankan pola asuh yang memperhatikan niat, makanan halal, dan pendidikan. Al-Ghazali berpendapat bahwa moral dan sifat seseorang bergantung kepada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Sementara itu, teori barat tentang moral dan kognitif, misalnya teori psikoanalisis, Freud memandang bahwa moral adalah hasil internalisasi norma konsep pendidikan anak. Dari diskusi dan pemaparan ini bisa disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking, dan tentu kita semua berharap agar kita mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.